Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat memperingati Puncak Hari Kesehatan Nasional ke-58 di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara. Peringatan Hari Puncak Nasional dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, dan OPD selombok Utara. Acara Puncak HKN dimulai dengan deklarasi 3 pilar STBM yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Utara. Setelah deklarasi, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi menyerahkan piagam ODF Open Defecation Free, di mana saat ini semua masyarakat Lombok Utara membuang tinja atau kotoran ke jamban. Beginilah suasana deklarasi dan penyerahan piagam. 2. Menerapkan cuci tangan pakai sabun. 3. Mengelola makanan dan minuman rumah tangga dengan aman. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat warga kami yang kembali tidak menerapkan 3 pilar STBM ini, maka pernyataan ini akan dikoreksi kembali serta akan dilakukan perbaikan di tingkat lapangan. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari iktikad warga Kabupaten Lombok Utara dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tanjung 7 November 2022. Di sini tertulis Bupati, di sana Anda yang tanda tangan. Selamat masing-masing. Baik, pembacaan naskah. Baik, dilanjutkan launching program unggulan Dinas Kesehatan. Setelah melakukan deklarasi dan penyerahan piagam, Bupati dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi NTB tahun 2022. Tenaga Kesehatan Purna Tugas 2021 hingga 2022, serta penyerahan simbolis motor puskesmas keliling. Penyerahan hadiah lomba HKN, dan penandatanganan komitmen deklarasi 5 pilar STBM Kabupaten Lombok Utara tahun 2023. Selain itu, peringatan Puncak HKN dilakukan juga launching program unggulan Dinas Kesehatan Lombok Utara seperti 3 pilar STBM, Simpus New Generation atau Sistem Informasi Puskesmas New Generation, transformasi pelayanan Pustu, Polindes terintegrasi berbasis wilayah, Vision Center, dan gerbang bus antik. Ya, ke depan kita inginkan Pustu dan Poskesdes ini menjadi satu, saling bantu-membantu, dan petugas Pustu dan Poskesdes ini bertanggung jawab terhadap wilayah desanya masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi di wilayah desa itu, tugas utama adalah Pustu dan Poskesdes, tidak saling menyalahi, tidak saling menunjuk, itu adalah satu. Bahkan nanti kami usul di tingkat Pustu dan Poskesdes ada tenaga administrasi, sehingga Pustu dan Poskesdes itu tidak akan kosong dalam pelayanan. Baik, yang keempat, kita Vision Center, pusat pemeriksaan dan pelayanan mata. Alhamdulillah di Puskesmas Kayangan sudah ada, dan nanti menjadi pusat layanan untuk pemeriksaan mata di KRU. Jadi tidak jauh-jauh lagi ke Mataram. Di sini memang ada di rumah sakit, tapi untuk yang berbasis masyarakat dan sebagainya kita pusatkan di Puskesmas Kayangan, dan alhamdulillah mulai berbenah dari segi alat, tenaga yang sudah dilatih akan lebih baik. Yang terakhir, ini agak antik-antik sedikit, launching gerbang bus antik.
gerakan pembangunan bugar, sehat, tanpa sampah plastik. Jadi Bapak Ibu yang hadir kali ini mungkin diberikan tumbler. Tumbler itu tempat air, ya. Dengan harapan Bapak Ibu sampah plastik yang ada di kantor kita, di rumah kita dan sebagainya. Itu mungkin hal yang perlu kami sampaikan. Jadi ini adalah capaian-capaian 2022 ini, dan yang akan kita launching adalah investasi masa depan untuk Lombok Utara. Tidak sekarang dilihat, tapi nanti insya Allah dengan berbenah. Kami ingin sampaikan HL Bloom teori. Jadi teman-teman yang kuliah di kesehatan, ada namanya teori HL Bloom, Bapak Ibu, Pak Camat, Kepala Desa. Jadi HL Bloom itu teori yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. 70% HL Bloom mengatakan derajat kesehatan masyarakat itu akan baik kalau lingkungannya baik. 70%, 70-80%. Yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku ini antara 15-20%. Itu ada gaya, sikap hidup dan sebagainya. Itu mempengaruhi derajat kesehatan. Yang ketiga, faktor pelayanannya. Teman-teman di fasilitas kesehatan ini adalah faktor yang ketiga. Sedikit sekali presentasinya, tapi menentukan juga. Yang terakhir adalah genetika. Yang kami ingin tekankan dari Dinas Kesehatan bahwa faktor lingkungan itu yang utama. Faktor lingkungan adalah utama. Semua penyakit itu adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Stunting, jelas. Sekarang di sini memang ada di rumah sakit, tapi untuk yang berbasis masyarakat dan sebagainya kita pusatkan di Puskesmas Kayangan, dan alhamdulillah mulai berbenah dari segi alat, tenaga yang sudah dilatih akan lebih baik. Yang terakhir, ini agak antik-antik sedikit, launching gerbang bus antik, gerakan pembangunan bugar, sehat, tanpa sampah plastik. Jadi Bapak Ibu yang hadir kali ini mungkin diberikan tumbler. Tumbler itu tempat air, ya. Dengan harapan Bapak Ibu yang hadir kemanapun bawa air sendiri, ya, tidak mengkonsumsi air gelas plastik kah, yang botolan atau gelasan, sehingga nanti ke depan di seluruh dinas, kami di Dinas Kesehatan menyiapkan tempat air. Jadi siapapun tamu yang datang bawa tumbler silahkan ngisi sendiri. Jadi dia masyarakat Lombok Utara bersabar dalam menghadapi setiap bencana. Insya Allah daerah kita akan mampu bangkit sebagaimana yang ditemakan di dalam Hari Kesehatan Nasional yang kita selenggarakan pada hari ini. Pemerintah daerah Lombok Utara mulai menata kembali hidup masyarakat sehat melalui upaya promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah menekankan pada upaya promotif dan preventif, dimulai dengan adaptasi kebiasaan baru baik saat kehidupan sehari-hari, kegiatan perkantoran maupun kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, sehingga kita tetap produktif dan aman dari COVID-19. Untuk dimaklumi, katanya COVID masih ada, tidak tahu juga varian baru katanya. Mari kita menjaga diri dan keluarga kita serta menjaga masyarakat kita untuk tidak terpapar dengan COVID-19 ini, karena terus terang saja daerah kita ini ya akibat COVID-19 ini ke endemi, kita tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa berperan serta dalam upaya menjaga kesehatan, memprioritaskan promotif, preventif, dan semakin menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan ikut
berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam peringatan HKN untuk mendukung kesehatan nasional. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan, banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh perangkat kesehatan kita di Lombok Utara. Tentu kita bersyukur, fasilitas kesehatan pun lengkap di Lombok Utara ini, dari rumah sakit umum daerah, kemudian di 5 kecamatan ada 8 puskesmas, ada pustu, puskesdes, dan Setelah melakukan deklarasi dan penyerahan piagam, Bupati dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi NTB tahun 2022. Tenaga Kesehatan Purna Tugas 2021 hingga 2022, serta penyerahan simbolis motor puskesmas keliling. Penyerahan hadiah lomba HKN, dan penandatanganan komitmen deklarasi 5 pilar STBM Kabupaten Lombok Utara tahun 2023. Selain itu, peringatan puncak HKN dilakukan juga launching program unggulan Dinas Kesehatan Lombok Utara seperti 3 pilar STBM, Simpus New Generation atau Sistem Informasi Puskesmas New Generation, transformasi pelayanan Pustu, Polindes terintegrasi berbasis wilayah, Vision Center, dan gerbang bus antik. Ya, ke depan kita inginkan Pustu dan Poskesdes ini menjadi satu, saling bantu-membantu, dan petugas Pustu dan Poskesdes ini bertanggung jawab terhadap wilayah desanya masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi di wilayah desa itu, tugas utama adalah Pustu dan Poskesdes, tidak saling menyalahi, tidak saling menunjuk, itu adalah satu. Bahkan nanti kami usul di tingkat Pustu dan Poskesdes ada tenaga administrasi, sehingga Pustu dan Poskesdes itu tidak akan kosong dalam pelayanan. Baik, yang keempat, kita Vision Center, pusat pemeriksaan dan pelayanan mata. Alhamdulillah di Puskesmas Kayangan sudah ada, dan nanti menjadi pusat layanan untuk pemeriksaan mata di KLU. Jadi tidak jauh-jauh lagi ke Mataram. Di sini memang ada di rumah sakit, tapi untuk yang berbasis masyarakat dan sebagainya kita pusatkan di Puskesmas Kayangan, dan alhamdulillah mulai berbenah dari segi alat, tenaga yang sudah dilatih akan lebih baik. Yang terakhir, ini agak antik-antik sedikit, launching gerbang bus antik, gerakan pembangunan bugar, sehat, tanpa sampah plastik. Jadi Bapak Ibu yang hadir kali ini mungkin diberikan tumbler. Tumbler itu tempat air, ya. Dengan harapan Bapak Ibu sampah plastik yang ada di kantor kita, di rumah kita dan sebagainya. Itu mungkin hal yang perlu kami sampaikan. Jadi ini adalah capaian-capaian 2022 ini, dan yang akan kita launching adalah investasi masa depan untuk Lombok Utara. Tidak sekarang dilihat, tapi nanti insya Allah dengan berbenah. Kami ingin sampaikan HL Bloom teori. Jadi teman-teman yang kuliah di kesehatan, ada namanya teori HL Bloom, Bapak Ibu, Pak Camat, Kepala Desa. Jadi HL Bloom itu teori yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. 70% HL Bloom mengatakan derajat kesehatan masyarakat itu akan baik kalau lingkungannya baik. 70%, 70-80%. Yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku ini antara 15-20%. Itu ada gaya, sikap hidup dan sebagainya. Itu mempengaruhi derajat kesehatan. Yang ketiga, faktor pelayanannya. Teman-teman di fasilitas kesehatan ini adalah faktor yang ketiga. Sedikit sekali presentasinya, tapi menentukan juga. Yang terakhir adalah genetika. Yang kami ingin tekankan dari Dinas Kesehatan bahwa faktor lingkungan itu yang utama. Faktor lingkungan adalah utama. Semua penyakit itu adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Stunting, jelas. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.